kategori mustahadah yang kedua yaitu mubtada'ah ghairu mumayyizah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas wanita istihadah yang ketiga yaitu mu'tadah mumayyizah. Nah, apa itu muqtada mumayyizah? Nah, siapakah wanita yang termasuk kategori mustahadah yang ketiga ini? Yaitu uh, muqtada mumayyizah di sini adalah wanita. Jadi muqtada adalah wanita yang pernah mengalami haid dan suci serta ingat jumlah harinya. Jadi kalau pada kesempatan minggu lalu kita membahas tentang muqtada'ah. Kalau mubtada itu adalah perempuan yang pertama kali haid dan langsung mengalami istihadah. Nah, kalau kesempatan kali ini kita akan membahas muqtadah. Muqtadah ini bukan pertama kali, tapi sudah pernah mengalami haid dan suci, serta juga dia ingat jumlah kebiasaan haidnya. Jadi wanita kalau sudah berulang kali haid, suci, maka dia pasti punya adat, kebiasaan berapa lama haidnya. Maka untuk kategori muqtada di sini, ini adalah wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, dan dia ingat berapa lama jumlah haidnya, kebiasaan haidnya, atau adat kebiasaan haidnya. Kemudian mumayyizah, yang dimaksud mumayyizah di sini adalah wanita itu mengeluarkan darah dengan sifat kuat dan lemah. Jadi darahnya itu bukan hanya keluar satu sifat saja, tapi minimal ada dua sifat atau lebih, yaitu darah yang kuat dan juga darah sifat yang lemah. Dan juga selain terdiri dari dua sifat atau lebih, termasuk mumayyizah, termasuk kategori mumayyizah ini adalah perempuan yang memenuhi syarat-syarat tamyiz. Nah, apa syarat-syarat tamyiz? Ini sudah kita bahas ya pada minggu lalu, malam Sabtu yang lalu, bahwa syarat tamyiz itu ada 3. Yang pertama adalah darah kuat itu tidak boleh kurang dari 24 jam, kemudian darah kuat itu tidak boleh lebih dari 15 hari, kemudian darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari kalau darah lemahnya itu terus-menerus keluar. Tapi kalau darah lemahnya itu berhenti, maka tidak disyaratkan syarat yang ketiga ini. Dan syarat yang keempat adalah, syarat tamyiz yang keempat adalah darah lemah ini tidak boleh dipisah, jadi harus bersambung. Nah, ini adalah syarat-syarat tamyiz. Nah, sehingga kalau perempuan itu sudah memenuhi syarat-syarat tamyiz dan juga darahnya itu terdiri minimal 2 sifat atau lebih, maka dia termasuk mumayyizah. Jadi muqtadah mumayyizah ini adalah wanita yang pernah mengalami haid dan suci serta dia ingat jumlah berapa kebiasaan haidnya dan dia memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kemudian bagaimana hukumnya seorang yang istihadah dan termasuk kategori muqtada mumayyizah? Maka hukumnya adalah kalau dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari, artinya mengalami istihadah, maka yang dihukumi tamyiz ini yang dihukumi haid ya, mohon maaf, yang dihukumi haid ini berdasarkan tamyiz. Maksudnya tamyiz adalah jadi darah kuat itu yang dihukumi haid dan darah lemah itu yang dihukumi istihadah. Nah, jadi yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Sedangkan darah yang lemah itu dihukumi istihadah. Sama halnya dengan mubtada'ah mumayyizah ya. Jadi yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat, sedangkan darah yang lemah itu dihukumi darah istihadah. Nah, baik. Kemudian tadi sudah kita bahas bahwa bagi wanita yang muqtadah mumayyizah, maka haidnya itu ditentukan dengan tamyiz. Jadi yang di darah kuat itu dihukumi haid, sedangkan darah lemah itu dihukumi istihadah. Nah, kemudian syarat menghukumi dengan tamyiz, maksudnya tamyiz di sini adalah darah kuat yang dihukumi haid dan darah lemah yang dihukumi istihadah. Ini syaratnya menghukumi tamyiz dan juga mengabaikan kebiasaan. Artinya haidnya itu tidak dikembalikan kepada adat kebiasaannya, tapi haidnya itu dikembalikan kepada tamyiz, yaitu yang dihukumi haid adalah darah yang kuat dan yang dihukumi
istihadah adalah darah yang kuat. Jadi haidnya bukan dikembalikan kepada istihadah. Kapan ini syarat ini menggunakan bagi mu'tadah mumayyizah ini menggunakan tamyiz dan mengabaikan kebiasaan, yaitu jika tidak di sela-sela antara kebiasaan dan tamyiz. Jadi darahnya itu tidak di sela-sela antara kebiasaan lamanya haid dan juga tamyiz, yaitu darah yang kuat yang dihukumi haid dengan masa minimal suci. Nah, nanti akan ada contohnya ya, ada lebih jelas nanti akan ada contohnya di slide berikutnya. Tapi jika di sela-sela dengan masa minimal suci, antara kebiasaan dan tamyiz itu di sela-sela dengan minimal suci, maka darah kuat nanti adalah haid yang baru. Jadi nanti haidnya pertama dihukumi dengan kebiasaan, setelah itu suci, ya, yang menyela-nyelai itu, yang masa sucinya itu terdiri dari 15 hari atau lebih. Kemudian setelah itu darah yang kuat selanjutnya itu haid yang kedua. Itu kalau disela-selai antara kebiasaan dan tamyiz itu disela-selai minimal suci. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya, kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini. Jadi seorang wanita memiliki kebiasaan haid 5 hari. Jadi kalau muqtadah dia sudah punya adat kebiasaan. Sudah punya adat kebiasaan lamanya dia haid berapa hari. Contohnya di sini wanita ini punya kebiasaan haid 5 hari. Jadi punya kebiasaan haid 5 hari pertama. Jadi 5 hari pertama dari hari tanggal 1 sampai hari kelima ya. Jadi 5 hari pertama di awal bulan. Jadi haidnya itu 5 hari pertama di awal bulan. Kemudian suatu ketika di bulan berikutnya ia mengeluarkan darah merah selama 20 hari. Nah, sudah pasti ini berarti istihadah ya. Karena darahnya keluar 20 hari, lebih dari 15 hari. Nah, darah merah keluar selama 20 hari. Setelah itu keluar darah hitam 5 hari. Jadi jumlah keseluruhan darah yang keluar itu 25 hari. Yaitu kita lihat di tabel di sini ya. Jadi keluar darah merah selama 20 hari, kemudian setelah itu keluar darah hitam 5 hari. Maka kita tahu ya kalau dia itu termasuk kategori mu'tadah mumayyizah, maka yang dikembalikan haidnya itu dikembalikan kepada tamyiz. Jadi haid yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat dan darah yang lemah itu dihukumi istihadah. Nah, kita tahu bahwa darahnya di sini ada 2 sifat, yaitu darah merah dengan darah hitam. Maka yang dihukumi darah kuat adalah yang hitam, sedangkan darah yang lemah ini adalah darah merah. Maka di sini, sebagaimana tadi dihukumi dengan tamyiz ya bagi muqtadah mumayyizah, maka haidnya ini adalah darah yang kuat, yaitu darah hitam. Darah hitam, yaitu mulai dari hari yang ke-21 sampai hari ke-25 ini haidnya. Ini haidnya. Jadi haidnya itu dikembalikan kepada darah yang kuat. Tapi di sini kita tahu ya bahwa antara darah kuat dengan kebiasaannya. Nah, kebiasaan haidnya berapa? 5 hari pertama, yaitu dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, di sini antara lama kebiasaan haidnya dengan tamyiz dengan darah yang kuat ini ya, dengan darah yang kuat yang dihukumi haid ini ada sela-sela hari yang mana di sela-sela hari yaitu minimal 15 hari. Nah, jadi dari hari ke-11 dari hari ke-6 sampai hari ke-20. Di situ ada selang hari, jarak hari antara kebiasaan dengan darah yang kuat itu ada sela-sela hari yaitu 15 hari. Di sela-sela hari 15 hari, minimal 15 hari atau lebih. Maka dalam hal ini selain haidnya ditentukan oleh darah yang kuat, juga kebiasaan yaitu masa kebiasaan haidnya hari pertama sampai kelima ini juga dihukumi haid. Kenapa? Karena ada sela-sela antara kebiasaan haidnya
dengan darah kuat itu ada jarak, yaitu di sela-selai 15 hari atau lebih. Jadi haidnya itu dari hari pertama sampai hari kelima sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-20 ada 15 hari di situ suci. Minimal suci kan 15 hari ya. Jadi itu sudah cukup menjadi minimal suci. Nah, kemudian di hari ke-21 sampai hari ke-25 yang mana dia itu mengeluarkan darah yang kuat, di sini dihukumi haid yang kedua. Kenapa? Karena ada tenggang ya atau disela-selai antara kebiasaan dengan darah kuat itu disela-selai minimal 15 hari. Nah, ini contohnya, kasusnya. Kemudian, kasus lagi ya, contoh lagi ya. Seorang wanita memiliki kebiasaan haid, berarti mu'tadah, punya kebiasaan haid 6 hari, ya kebiasaan haidnya 6 hari. Lalu di bulan berikutnya ia mengeluarkan darah hitam selama 8 hari. Jadi keluar darah hitam 8 hari. Kemudian setelah keluar darah hitam 8 hari, dia mengeluarkan darah merah selama 10 hari. Jadi jumlah darahnya itu ada 18 hari. Kalau keluar darah lebih dari 15 hari, 18 hari di sini sudah pasti itu istihadah. Maka di sini termasuk mustahadah mu'tadah karena dia punya kebiasaan haid, kemudian mumayyizah karena darahnya itu keluar lebih minimal 2 sifat ya. Ini ada 2 sifat atau lebih, kemudian memenuhi syarat-syarat tamyiz yang 4 tadi. Maka yang haidnya di sini ditentukan dengan tamyiz, yaitu darah yang kuat dihukumi haid, sedangkan darah yang lemah itu dihukumi istihadah. Maka darah yang hitam ini yang selama 8 hari di sini dihukumi haid, sedangkan darah yang merah ini darah yang lemah ini dihukumi istihadah. Nah, kemudian kok beda dengan yang tadi? Kalau yang tadi contoh yang tadi ya, kalau contoh yang tadi, nah ini haidnya ada 2. Ditentukan dengan kebiasaan, dengan ditentukan dengan darah yang kuat haidnya. Kenapa? Karena di sini ada pemisah, ya ada pemisah, yaitu minimal antara darah kebiasaan di sini sedang dengan darah haid, darah yang kuat itu ada di sela-selai minimal 15 hari. Beda halnya dengan di sini. Kalau di sini, contoh yang kedua, kasus yang kedua ini, darah kebiasaannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 6. 6 hari. Sedangkan keluar darah hitamnya itu juga sama dari tanggal 1 sampai tanggal ke-8 ya. Jadi darah kebiasaan, masa kebiasaannya itu 6 hari pertama ini sudah masuk di dalam darah keluarnya di hari keluarnya darah hitam. Jadi 6 hari yang mana dia itu sesuai dengan adat kebiasaannya itu sudah masuk tadakhul, masuk ke dalam masa yang mana dia itu mengeluarkan darah hitam. Intinya apa? Di sini tidak ada sela-sela hari antara antara hari kebiasaan dia mengeluarkan darah dengan darah hitam yang keluar darah hitam. Karena sama ya, darah hitamnya itu kebiasaan haidnya 6 hari dari hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian keluar darah hitamnya hari pertama sampai hari ke-8. Jadi waktu kebiasaan haidnya ini sudah masuk ya di hari-hari dia mengeluarkan darah hitam. Jadi tidak ada sela-sela jarak antara kebiasaan lamanya dia haid dengan keluarnya darah hitam. Maka di sini haidnya dikembalikan kepada tamyiz, yaitu haidnya darah yang kuat dihukumi haid, sedangkan darah yang lemah ini dihukumi istihadah. Jadi haidnya 8 hari, kemudian istihadahnya berapa hari? 10 hari. Nah, baik. Nah, itu mu'tadah mumayyizah. Setelah kita tahu tentang mu'tadah mumayyizah, jadi dikembalikan kepada adat kebiasaan ya. Dikembalikan kepada tamyiz ya. Kembalikan kepada tamyiz kalau mu'tadah mumayyizah. Nah, baik, setelah itu kita akan lanjut kepada mustahadah yang keempat, yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi mu'tadah ghairu mumayyizah.
Mu'tada di sini adalah wanita. Sama ya dengan tadi pengertiannya. Wanita yang pernah mengalami haid dan suci serta dia itu ingat jumlah harinya. Mu'tada. Jadi bukan pertama kali dia haid, tapi dia sudah berkali-kali haid sehingga dia itu punya adat kebiasaan lamanya haid dan suci serta dia ingat jumlah kebiasaan haidnya berapa hari. Kemudian ghairu mumayyiza, nah, kalau tadi mumayyiza ya, yang memenuhi syarat tamis, kalau di sini ghairu mumayyiza, yaitu kebalikannya yang tadi. Kalau ghairu mumayyiza di sini adalah yaitu wanita tersebut mengeluarkan darah dengan satu, nah ini mohon maaf kurang ya, dengan satu sifat atau lebih dari satu sifat. Jadi uh, darah yang keluar itu hanya satu sifat saja. Misalkan darahnya keluar merah saja, satu sifat saja, atau hitam saja. Atau darah yang keluar lebih dari satu sifat, tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Jadi bisa jadi juga darah yang keluar itu terdiri dari dua sifat, hitam dan merah. Tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz yang 4. Tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tamyiz yang 4. Maka dia termasuk kategori mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, bagaimana hukumnya mu'tadah mumayyizah di sini? Kalau dia itu mengalami darah istihadah, maka hukumnya dikembalikan ke kebiasaannya dalam haid dan suci. Jadi dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau mumayyizah, mu'tadah mumayyizah tadi dikembalikan kepada darah yang kuat yang dihukumi haid. Tapi kalau mu'tadah ghairu mumayyizah, ini yang dihukumi haid itu dikembalikan kepada kebiasaannya. Kebiasaan lamanya haid berapa, maka itu yang dihukumi haidnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Anna mra'atan kanat tuhra quddam ala ahdi Rasulullah SAW. Bahwa sungguhnya perempuan, ada seorang wanita pada masa Rasulullah itu mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah pada masanya Rasulullah SAW. Kemudian darahnya yang keluar di sini sudah melebihi 15 hari 15 malam ya, mengeluarkan darah istihadah. Akhirnya perempuan tersebut minta fatwa. Akhirnya Ummu Salamah ya, Ummu Salamah di sini minta fatwa kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW tentang hukum darah yang dikeluarkan perempuan tadi yang melebihi 15 hari 15 malam. Maka apa kata Nabi? Maka faqala Rasulullah SAW menjawab bahwa litangdur adadal layali wal ayyamil lati kanat tahiduhunna minasyahri qabla ayyusibaha alladhi asabaha faltad'us shalah qadra dzalik. Maka kata Rasulullah, maka hendaklah kalian itu melihat jumlah kebiasaan lamanya kalian haid. Jadi di jumlah kebiasaan lamanya kalian haid terakhir sebelum kalian mengalami istihadah. Jadi intinya ketika dia mengalami istihadah, maka yang dihukumi haid itu dikembalikan kepada adat kebiasaan haid terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Nah, ini adalah yang bisa dijadikan dasar hukum bagi mu'tadah ghairu mumayyizah, yang mana ketika dia mengalami darah istihadah, maka yang dihukumi haid itu dikembalikan kepada kebiasaan haidnya. Nah, baik sahabat nyantren. Kemudian, maka dalam hal ini bagi muqtadah ghairu mumayyizah itu ada beberapa model ketentuan adat atau kebiasaan yang bisa dijadikan standar ya. Karena seperti yang pertama misalkan di sini ada seorang wanita kebiasaan haid dan sucinya tidak berubah-ubah. Jadi mulai dari pertama haid sampai haid selanjutnya tidak pernah kebiasaannya itu tidak pernah berubah-ubah. Jadi mesti haidnya sudah pasti 8 hari, terus 8 hari kebiasaan haidnya, dan itu tidak berubah-ubah. Itu hanya dengan sucinya juga. Maka ketika dia istihadah, sudah jelas ya, sudah pasti. Maka hukum haid dan sucinya itu disamakan dengan adat sebelumnya. Jadi
disamakan dengan adatnya ketika dia itu haid. Karena memang adat kebiasaan haidnya itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau misalkan keluar darah selama 16 hari, nah, dan adat kebiasaannya itu misalkan 8 hari dia itu adat kebiasaannya haidnya 8 hari. Dan itu pun tidak berubah-ubah. Nah, pada bulan berikutnya dia mengalami darah istihadah. Keluar darah selama 17 hari misalkan ya. 17 hari. Maka yang dihukumi haid itu dikembalikan kepada adat kebiasaan haidnya, yaitu 8 hari haid dan sisanya itu adalah istihadah. Nah, ini bagi wanita yang kebiasaan haid, haidnya itu tidak berubah-ubah. Tapi kalau misalkan kebiasaan haid dan sucinya berubah-ubah, tapi membentuk urutan sampai minimal 2 putaran. Kan sering juga terjadi ya bagi wanita yang dia itu punya adat kebiasaan haid, dan adat kebiasaan haidnya itu tidak tetap, tidak 8 hari terus, enggak, tapi kadang berubah-ubah. Tapi perubahan haidnya, jumlah haidnya itu berurutan. Jadi seperti contoh di sini di tabel ya, bisa dilihat teman-teman. Misalkan bulan pertama dia haidnya 3 hari. Bulan kedua haidnya 5 hari. Bulan ketiga haidnya 7 hari. Jadi 3, 5, 7 ya. Bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga dia 7 hari. Bulan keempat 3 hari lagi. Nah, balik ke putaran yang pertama ya. Bulan kelima 5 hari. Bulan keenam 7 hari. Jadi haidnya memang berubah-ubah, tapi membentuk urutan. Sampai di sini urutannya ada 1 putaran, 2 putaran. 3, 5, 7, 1 putaran. 3, 5, 7, 2 putaran. Minimal 2 putaran atau lebih. Maka ketika dia di bulan ke-7 mengalami darah istihadah, maka di sini haidnya disesuaikan dengan urutan putarannya. Jadi kalau di hari ke-7 dia itu haid, maka haidnya itu disesuaikan dengan urutannya. Putarannya di sini haidnya berapa hari? 3 hari. Karena 3, 5, 7, 3, 5, 7, 7 bulan ke-7 dia istihadah, maka haidnya 3 hari. Putarannya di sini 3 hari. Kalau kemudian bulan ke-8 dia istihadah lagi, maka haidnya 5 hari. Kalau bulan ke-9 dia istihadah lagi, maka haidnya di sini 7 hari. Jadi disesuaikan dengan urutan putarannya. Ini kalau haid dan sucinya berubah-ubah, tapi meskipun berubah-ubah membentuk urutan. Jadi disesuaikan dengan urutannya nanti kalau dia istihadah. Nah, baik, untuk selanjutnya ini kalau perempuan wanita mengalami punya kebiasaan haid ya. Punya kebiasaan haid dan sucinya sama berubah-ubah. Jadi haid dan sucinya berubah-ubah. Kalau tadi membentuk putaran ya. Nah, kalau di sini tidak membentuk putaran. Jadi haidnya itu 3, 5, 7, kadang 3, kadang 5, kadang 7, kadang kemudian di bulan berikutnya 7 lagi, bulan berikutnya 5 lagi, bulan berikutnya 7 lagi. Jadi intinya haidnya berubah-ubah, tapi tidak membentuk putaran seperti yang tadi ya, tidak berurut. Maka bagaimana kalau dia itu istihadah? Maka ketika dia kebiasaan haidnya berubah-ubah, tapi tidak membentuk putaran seperti yang tadi, maka haidnya nanti ketika dia istihadah, haidnya disesuaikan dengan masa haid terakhir. Masa haid terakhir. Jadi misalkan kalau bulan pertama dia haid 3 hari, bulan kedua dia haid 7 hari, bulan ketiga dia haid 5 hari, bulan keempat dia haid 7 hari lagi, bulan kelima dia istihadah, maka ketika bulan kelima dia istihadah itu yang dihukumi haid dikembalikan kepada masa haid yang terakhir. Masa haid yang terakhir yaitu di bulan ketiga tadi 7 hari ya. Jadi 3, 5, 7, kemudian dia bulan keempat dia 7 hari, bulan kelimanya istihadah, maka istihadahnya dikembalikan kepada haid terakhir
masa haid yang terakhir, haid yang terakhir sebelum dia istihadah itu berapa hari. Nah, jadi kalau di sini tadi contohnya itu di bulan keempat itu 7 hari. Maka haidnya 7 hari, selebihnya itu dihukum istihadah. Nah, ini kalau kebiasaan haidnya berubah-ubah tapi tidak membentuk suatu putaran, maka nanti ketika dia istihadah, haidnya disesuaikan dengan masa haid terakhir. Masa haid terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Jadi gampang ya, teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini sama juga. Ketika kebiasaan haid dan sucinya berubah-ubah. Tidak membentuk putaran juga. Haid dan suci yang berubah-ubah. Tidak membentuk putaran yang berurutan, sama seperti yang tadi. Kalau tadi dia ingat, haid terakhirnya dia ingat. Tapi untuk yang kali ini, yang terakhir ini, dia itu lupa masa haid terakhirnya, dia itu lupa. Kalau tadi ingat masa haid terakhirnya, sehingga dengan mudah dia mengembalikan ketika dia istihadah, dikembalikan haidnya, yang dihukumi haid itu langsung dikembalikan kepada masa haid terakhir, karena dia ingat. Nah, tapi kalau yang ini, dia itu lupa masa haid terakhirnya. Jadi haidnya berubah-ubah, tidak membentuk putaran, kemudian dia lupa masa haid terakhirnya. Nah, ini yang agak repot ya. Nah, jadi kita jangan sampai lupa ya, haid terakhir kita berapa hari. Kalau misalkan sudah membentuk kebiasaan yang tetap, kita ingat, diingat ya, atau dicatat kalau takut lupa. Kebiasaan haidnya 7 hari, dicatat. Kalau berubah-ubah, juga harus ada catatannya. Sehingga kalau mengalami darah istihadah, dengan mudah kita mengembalikan kepada haid terakhir kita sebelum istihadah. Tapi kalau lupa bagaimana? Nah, ini bagi yang lupa. Kalau dia itu lupa masa haid yang terakhir, maka hukumnya adalah haidnya disamakan dengan masa haid yang paling sedikit. Jadi haidnya itu disamakan dengan masa haid yang paling sedikit. Nanti ada contohnya. Kemudian juga dia harus mandi di hari-hari yang dimungkinkan suci. Harus mandi di hari-hari yang dimungkinkan suci. Kalau kita kan mandinya kalau sudah selesai haid, wajib mandi ya. Kemudian kalau di sini, dia harus mandi di hari-hari yang memungkinkan suci, dan kemudian yang selanjutnya adalah dia harus ihtiyat. Dia itu harus ihtiyat. Ihtiyat apa nanti di sini ada penjelasannya. Contoh kasusnya adalah seorang wanita. Contohnya di sini adalah seorang wanita, dia ingat jika siklus haidnya berubah-ubah. Jadi siklus haidnya, masa haidnya, kebiasaan haidnya dia itu berubah-ubah. Kadang 2 hari, kadang dia haid 4 hari, kadang juga haidnya 6 hari. Kemudian di bulan berikutnya, dia mengalami istihadah. Dan ia lupa masa haid yang terakhir. Yang terakhir itu apa 2 hari, apa 4 hari, apa 6 hari, dia lupa. Tapi dia ingat jumlah siklus haidnya yang berubah-ubah itu, yaitu kalau tidak 2 hari, 4 hari, 6 hari. Jadi tahu ya, kebiasaan lamanya haidnya yang berubah-ubah itu antara 2 hari, 4 hari, 6 hari, hanya saja dia lupa haid terakhirnya itu berapa. Haid terakhir sebelum dia istihadah itu berapa jumlahnya. Maka di sini hukumnya adalah, yang dihukumi adalah haidnya 2 hari. Kemudian dia itu harus mandi di akhir hari kedua, keempat, dan keenam. Nah, jadi karena dia itu harus ihtiyat ya, hati-hati, sehingga di hari-hari yang dimungkinkan dia suci, yaitu hari kedua, kan mungkin suci dari haidnya. Kemungkinan haidnya 2 hari, kemungkinan juga haidnya 4 hari, kemungkinan juga haidnya 6 hari. Jadi 2 hari, 4 hari, 6 hari, di akhir hari 2 hari, di akhir hari kedua, hari keempat, dan hari keenam, ini adalah hari-hari yang dimungkinkan dia suci, sehingga dia harus mandi di sini. Kemudian juga setelah mandi
pertama, yaitu mandi di hari kedua ya, mandi pertama. Dia itu harus ikhtiar, hati-hati. Harus ikhtiar di sini hati-hati. Hati-hati di sini dimaksud ikhtiar berhati-hati di sini adalah ia dihukumi haid dalam berhubungan suami istri dan ia dihukumi suci dalam beribadah. Jadi kondisinya dia itu setelah kalau 2 hari ini sudah pasti haidnya ya. Tapi setelah 2 hari sampai hari ke-6 di sini, hari ke-6, dia harus ikhtiar. Jadi kondisinya dia itu dihukumi haid dan juga dihukumi seperti orang suci. Dihukumi haid dalam hal dia itu tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Dan juga dia dihukumi suci bahwa dia itu tetap wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, kemudian puasa, wajib melakukannya. Jadi makanya kita jangan sampai termasuk wanita yang lupa ya masa haid terakhirnya. Jadi ketika kita mengalami haid, kita ingat-ingat kalau dan perlu juga punya catatan berapa hari kita haidnya. Sehingga ketika kita mengalami istihadah, kita dengan mudah mengembalikan haidnya kita kepada kebiasaan lamanya kita haid. Ini kalau termasuk kategori muqtada ghairu mumayyizah. Nah, itu sahabat yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Karena tentunya kita semua, kebanyakan dari kita ini termasuk kategori muqtadah ya. Bukan lagi pertama yang mengalami haid, tapi sudah punya adat kebiasaan haid. Sehingga ketika kita istihadah, kita langsung bisa mengembalikan apakah termasuk muqtadah mumayyizah ataukah termasuk muqtadah ghairu mumayyizah. Tapi teman-teman ya sahabat sekalian, untuk bisa termasuk kategori yang muqtadah mumayyizah itu sangat sulit sekali. Karena bagi perempuan yang muqtadah mumayyizah, dia harus tahu secara detail perubahan sifat-sifat darahnya. Darah kuatnya berapa hari, darah merahnya berapa hari, darah hitamnya berapa hari. Dia harus mencatat secara lengkap, secara detail darah yang dia keluar, darahnya yang keluar, sifat-sifat darahnya. Dan kalaupun dia misalkan sudah mencatat secara detail darah-darahnya ya, darah yang keluar hitam berapa hari, merah berapa hari, itu pun harus ada syarat-syaratnya lagi. Syarat-syarat tamyiz yang harus dia penuhi sehingga dia masuk kategori muqtadah mumayyizah. Sehingga itu sangat sulit sekali. Sehingga kalau perempuan, bagi perempuan kita yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat mumayyizah, tidak bisa termasuk kategori muqtadah mumayyizah, maka termasuk kategori muqtadah ghairu mumayyizah. Sehingga kalau bagi perempuan yang termasuk kategori muqtadah ghairu mumayyizah, dia mengalami darah istihadah, maka nanti haidnya itu dikembalikan kepada adat kebiasaan haidnya. Maka penting untuk mencatat kebiasaan haid kita berapa hari, waktu haidnya juga berapa hari. Karena ya ketika kita menghitung haid itu bukan hanya dihitung harinya tapi juga dihitung jamnya. Kalau misalkan contoh-contoh seperti ini ya, nah sebenarnya contohnya yang seperti ini kurang detail ya. Seharusnya kalau kita misalkan ya, nah teman-teman bisa dilihat di tabel ya. Misalkan ada contohnya di sini. Jadi misalkan hari pertama kita keluar darah misalkan. Nah, tanggalan di sini hari pertama kita keluar darah itu jangan ditandai hanya harinya saja tapi juga ditandai jam berapa kita keluar darah. Misalkan jam 7. Tanggal 1 jam 7 itu keluar darah. Maka dihitung satu harinya itu di hari berikutnya yaitu tanggal 2 di jam 7 juga. Itu baru 24 jam kan? Jadi kalau misalkan keluar darahnya itu jam 7 di tanggal pertama, tanggal 1, maka mencapai satu hari 24 jam itu di tanggal 2 di jam 7 juga. Jadi kalau misalkan di tanggal 2 sebelum jam 7, misalkan jam 6 ya,
sebelum jam 7. Jam 6 di tanggal 2 haidnya itu mampet, tidak keluar lagi, otomatis darahnya itu tidak dihukumi darah haid. Kenapa? Karena belum mencapai 24 jam. Jadi ngitungnya itu sesuai dengan jamnya, bukan hanya dihitung dengan harinya saja. Jadi kalau misalkan tanggal 1 keluar darah jam 7 tanggal 1, maka nanti ngitungnya 1 harinya itu di tanggal 2 jam 7, kemudian 2 harinya di tanggal 3 jam ke-7, ke-4 juga terus terusnya sampai ke-9. Hari ke-9 misalkan di sini tetap keluar darah ya, hari ke-9. Ini ngitung 9 harinya itu kalau sudah jam 7. Jam 7 atau lebih. Jadi kalau belum mencapai jam 7 misalkan bersih di sini di tanggal 9 ya. Misalkan tanggal 9 di sini bersih. Jam 6 misalkan. Maka itu haidnya belum 7 hari. Tapi masih 6 hari lebih. Belum 7 hari. Mohon maaf ya, belum 9 hari, tapi 8 hari lebih. Jadi penting untuk kita mencatat ya harinya, tanggalnya, kemudian juga jamnya. Sehingga nanti ketika menghitung 15 hari pun itu harus dicocokkan dengan jumlah jamnya juga. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kita bisa mudah menghukumi darah kita yang keluar, apakah ini darah haid, darah istihadah. Karena ini sangat penting bagi kita seorang perempuan ya, harus tahu dengan jelas apakah ini dihukumi darah haid atau istihadah. Karena ini sangat berhubungan dengan kewajiban kita sholat, kewajiban puasa juga kalau puasa Ramadan. Karena tentunya jangan sampai kita ngiranya itu darah istihadah, ternyata itu darah haid. Nah, kalau dikira darah istihadah, tetap sholat, ternyata malah dia ternyata kenyataannya itu adalah darah haid. Maka haram sholat yang dilaksanakan. Jadi jangan sampai teledor. Selama kita masih bisa belajar tentang masalah fikih darah wanita, maka kita harus belajar. Karena ini adalah pelajaran yang hukumnya fardu ain, wajib bagi masing-masing perempuan untuk mengetahui, belajar tentang permasalahan darah, haid, istihadah dan semacamnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ukti Linda. Terima kasih Ukti Linda atas waktunya. Iya, Neng. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, amunisi kita tentang fikih darah, khususnya darah istihadah ya teman-teman, makin banyak. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dengan 3 penanya saja. Namun sebelumnya, bagi teman-teman nyantren yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu dengan klik link yang ada di kolom chat. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Monggo teman-teman. Kesempatan dibuka sebanyak-banyaknya. Enggak, 3 penanya saja. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Di sini sambil lalu saya sapa-sapa ya, sambil lalu menunggu yang raise hand. Ada Mbak Durotun Yatima. Mbak Yatima. Kemudian ada Mbak Tika ya di sini. Terus ada Mbak Nadrotul. Mbak Iin Aini. Dan banyak di sini. Mbak Aan, Mbak Afifa. Nggih, Mbak Nadrotul Maufiroh ya, raise hand. Monggo Mbak Nadrotun bisa open mic. Mbak Nadrotul. Monggo.
Sepertinya barusan Mbak Nadrotul raise hand nggih. Atau mungkin kepencet mungkin ya. Oh, nggih, bisa jadi. Atau penjelasannya memang sudah ini ya teman-teman ya. Sudah sangat Sudah rinci. paham semuanya? Sudah paham sepertinya. Alhamdulillah, amin, amin. Oke teman-teman, saya kasih waktu 5 menit lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian online pada malam hari ini. Atau mungkin sambil lalu menunggu, teman-teman ingin apa ya? Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait ke depannya nyantren itu gimana? Misalnya Hmm, usul Neng apa gitu. Monggo boleh, boleh. teman-teman. Di sini ada banyak sekali ya. Ada Mbak Aan, monggo Mbak Aan, Mbak Afifah, Mbak Dewi Edi, Mbak Dewi monggo. Terus ada Mbak Atau Yati, Mbak Iin Aini. iya. Atau mungkin ada usul pengen ini kan kurang satu kali pertemuan ya. Nggih, Ada tentang usul fikih mungkin darat. pertemuan kita tentang masalah apa gitu. Di batch selanjutnya Nah, mungkin ada usul. mungkin ada requestan teman-teman. Wah, pengen nih bahas apa gitu. Monggo, Mbak Rosida Maulida. Kemudian ada Neng Silma. Monggo Neng Silma. Monggo teman-teman. Sepertinya teman-teman kita pemalu ini, Neng. Seperti, mungkin sudah paham semuanya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf ya kalau misalkan nanya secara japri gitu, kadang dijawab, kadang saya suruh jawab, ngisi di link ya, link di, Healing sharing session. ya di share. Soalnya kalau masalah haid ini, kadang saya bingung gitu, ketiknya terlalu banyak gitu ya. Kalau misalnya jawabnya pakai voice juga bingung, tapi kalau misalkan lewat ini nyantren kan bisa secara mendetail gitu jelasinnya. Karena juga kalau misalkan pas waktu di jam-jam bukan nyantren biasanya juga ada kegiatan juga. Entah itu kegiatan ngajar, kadang kegiatan sama keluarga gitu. Jadi mohon maaf ya bagi Nggih. teman-teman yang belum bisa dijawab. Kemudian pertanyaannya saya alihkan ke agar ngisi link di Google Form itu tadi. Oke, ini Neng ada pertanyaan masuk dari Mbak Durotuniatima. Izin Ya. tanya, Neng, semisal di hari pertama haid pas 24 jam. Hmm. Kemudian hari ketiga sama keempat bersih. Terus hari kelima keluar darah lagi. Jadi hari ketiga dan empat itu termasuk waktu apa ya, Neng? Jadi di hari pertama haid pas 24 jam, berarti sudah haid jam 5 haid. Kemudian hari ketiga sama hari keempat, jadi hari keduanya masih haid ya. Hari ketiga dan keempat bersih. Hari kelima keluar darah lagi. Jadi hari ketiga dan keempat itu termasuk waktu apa ya, Neng? Nah, ini juga sebenarnya sudah kita bahas ya, bahwa ini haidnya di situ terputus-putus. Nah, bagi haid yang terputus-putus, maka di situ selama haidnya itu keluarnya darahnya itu sudah melebihi batas minimal haid. Kalau di sini kan haidnya sudah lebih dari 24 jam ya. Dimulai dari haid yang pertama, darah yang pertama itu sudah 24 jam, sudah 24 jam. batas ya, sudah melebihi batas minimal haid. Maka bagi haid yang terputus-putus di situ kan ada masa bersih. Ya, bersih yaitu hari ketiga dan keempat itu bersih. Hari kelimanya keluar darah lagi. Jadi bersihnya di sini di hari ketiga dan keempat itu bersih berada di antara dua darah ya, yaitu keluarnya antara darah yang pertama di hari pertama dengan
darah yang keluar kedua kalinya, yaitu di hari kelima. Jadi di situ ada masa bersih. Hari ketiga, keempat itu ada masa bersih di antara dua darah. Maka masa bersih di sini di antara dua darah itu dihukumi haid juga. Menurut pendapat kaul yang adhar, yang muktamad ya, kaulnya sahab. Nah, ada dua pendapat kan, sahab dan talfik. Tapi kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapatnya sahab. Jadi bersih di antara dua darah haid itu juga dihukumi haid juga. Jadi ada dua haid kan, haid yang pertama itu hari yang pertama itu keluar darah yang pertama. Kemudian bersih. Setelah itu keluar darah yang kedua. Jadi masa bersihnya ini berada di antara dua darah. Maka masa bersihnya ini dihukumi haid juga. Selama darah haid yang keluar itu sudah melebihi 24 jam. Dan di sini contohnya sudah melebihi 24 jam. Jadi, maka di sini haidnya berapa hari? Haidnya di sini 5 hari ya. Jadi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan hari kelima. Jadi semuanya dihukumi haid. Termasuk hari ketiga dan keempat yang bersih, itu juga dihukumi darah haid. Meskipun tidak keluar haid. Meskipun tidak keluar darah. Jadi haidnya sudah 5 hari. Maka konsekuensinya adalah hari yang tidak keluar darah itu kan dihukumi haid juga. Hari ketiga, keempat, kalau misalkan dia itu sudah bersih, suci, mandi untuk menghilangkan haid ya. Setelah itu dia itu sholat di hari ketiga dan keempat, maka sholat yang dilaksanakan itu tidak sah karena dalam kondisi haid. Tuh. Bisa dipahami ya Mbak Duratun Yatimah? Monggo Mbak Jadi Yatimah, bisa hari dipahami ketiga nggih? dan keempat itu dihukumi haid juga. Iya Neng, Alhamdulillah. Iya. Monggo teman-teman yang lain, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sepertinya teman-teman sudah mengerti, Neng. Alhamdulillah sudah paham. Oh, Hmm. ini tambah dari Mbak Aan Zain. Iya. Kalau misalnya kita haid di hari pertama 24 jam. Hari kedua sampai hari ke-14 haid lagi. Dan pada waktu itu bulan Ramadan. Terus gimana puasa kita? Nah, Hari kedua kalau sampai 13 13 suci. suci. Oh, keempat Oh, hari haid lagi. ke-14 haid Iya. lagi. Nah, jadi ini belum istihadah kan ya? Keluarnya darah hari pertama sampai hari ke-14 kan belum istihadah kan ya? Berarti ini Nggih. ya puasanya ya. Berarti ini haidnya 14 hari. Ya, 14 hari. Jadi hari kedua sampai hari kedua sampai hari ke-13 itu yang bersih karena bersihnya ini berada di antara dua haid ya. 2 sampai 13. Nah, itu bersihnya karena berada di antara dua haid, maka itu juga dihukumi haid juga. Otomatis haidnya di sini selama 14 hari, bukan 2 hari saja. Kalau di situ di hari kedua sampai hari ke-13 dia itu puasa, karena disangkanya sudah suci ya, sehingga dia berpuasa, maka ketika keluar darah lagi hari ke-14, sedangkan di hari ke-14 keluar darah lagi, maka kan masa sucinya tidak mencapai 15 hari di situ kan. Maka di situ darah yang kedua itu adalah haid lanjutan dari haid darah yang pertama. Jadi total haidnya itu adalah 14 hari, bukan 2 hari. Nah, jadi puasa yang dilakukan di hari kedua, tanggal kedua sampai ke-13 itu puasanya tidak sah. Wajib diqodho.
Tapi berdosa apa enggak? Ya tidak berdosa. Karena pada saat itu kita menghukuminya dengan dohir, yang dengan secara dohir. Secara dohirnya kita pada saat itu adalah dalam kondisi suci. Kemudian keluar darah lagi. Nah, kan kita menghukumi dengan apa yang terjadi pada saat itu. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kita kan tidak mengetahui. Jadi tidak berdosa. Jadi puasanya diqodho karena dalam kondisi haid. Nah, itu ya Mbak Aan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya. Sebentar ya, saya tunjukkan lagi slide-nya. Haid yang terputus-putus. Oke. Nanti teman-teman bisa sambil lalu ya sering-sering mengunjungi Instagram kita. Iya. Nah, Sudah ini ya. di-up di sana. Jadi di sini ya, contohnya. Misalkan di sini ya, keluar darah 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini keluar darah. Setelah itu hari keempat bersih dia. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bersihnya 6 hari ya. Setelah itu hari ke-10 keluar darah lagi. Maka di sini kan belum melebihi 15 hari. Jadi semuanya ini dihukumi darah haid. Haid. Jadi darah haid, haidnya itu selama 10 hari, bukan 4 hari saja, tapi 10 hari. Kemudian masa bersih di sini, masa bersih hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, bersih di sini, bersih yang berada di antara dua darah di sini, ini juga dihukumi haid menurut pendapat yang paling kuat, yaitu pendapatnya Sahab. Nah, karena dihukumi haid, kalau misalkan dia itu berpuasa di hari-hari yang bersih ini, maka puasanya tidak sah. Jadi wajib diqodho nanti. Ya, bisa dipahami ya Mbak Aan ya. Nanti bisa dikunjungi lagi Instagramnya, materi-materinya. Di situ ada, ini ada di pembahasan haid, konsep dasar haid. Ada di situ haid yang terputus-putus. Alhamdulillah, sudah paham ya Mbak An ya. Halo Mbak Linda. Nggih, Neng. Oh ya, Alhamdulillah Mbak An sudah ini ya, ini sudah ada pertanyaan lagi paham. ya. Nggih. Dari Mbak Iin Aini. Misalkan keluar darah 1 hari, tapi setelah dihitung nggak nyampe 24 jam. Dan keesokan harinya keluar, anggaplah darah kuning. Hukumnya gimana semua, Neng? Apa termasuk dihukum haid atau istihadah? Nah, ini hukum darah kuning ya, sudah kita bahas juga. Mana ya? Jadi kalau misalkan darahnya itu tidak mencapai, ini hari pertama keluar darah, ternyata dihitung tidak mencapai 24 jam, maka itu tidak dikatakan darah haid, tapi dikatakan darah istihadah, karena belum mencapai minimal haid. Nah, kemudian besoknya keluar darah kuning. Kuning. Nah, kuningnya di sini hukumnya itu bagaimana? Maka kuningnya di sini, kalau kuningnya ini bersambung dengan darah sebelumnya, nah ini setelah kuning tidak keluar darah kuat lagi ya, Mbak ini ya. Nah, Mbak kalau ini bisa kuningnya sambil itu, lalu dijawab, nggih. ya, kalau misalkan kuningnya itu setelah tidak bersambung dengan darah kuat ya, tapi sudah suci, kalau suci kan bersih ya, bersih. Kalau suci kan itu putih, warnanya putih atau bening ya. Maka setelah itu, setelah bersih yang keluar cairan berwarna putih atau bening, sehingga dia bersih, setelahnya keesokannya itu keluar darah kuning. Nah, ketika keluar darah kuning, maka kuningnya ini kan bersambung dengan sebelumnya yang berwarna cairan berwarna bening atau
putih ya, bersih putih ya, maka ini tidak dikatakan darah haid. Jadi kalau kuning ini kuning tidak bersambung dengan darah kuat, maka itu tidak dikatakan darah haid. Nah, ini juga sudah disampaikan ya di konsep dasar haid tentang masalah sifat-sifat darah. Ya, nanti bisa dilihat lagi ya materi kita di Instagram. Nah, ini sifat darah haid. Jadi, hukum darah kuning dan keruh. Nah, ini ada khusus untuk darah kuning dan keruh. Ini ada hukumnya. Kalau hitam, merah, coklat, ya, hitam, merah, coklat ini adalah darah yang kuat. Sudah pasti kalau keluar darah hitam, merah, coklat ini sudah pasti dihukumi darah haid. Asalkan memenuhi syarat-syarat haid ya, minimal 24 jam dan tidak lebih 15 hari. Tapi khusus untuk kuning dan keruh, nah ini ada hukum khusus. Yaitu yang pertama, kalau kuning dan keruh yang keluar sebelum siklus haid, hukumnya bukan haid. Jadi kalau misalkan kalian belum haid ya, kayak hari-hari biasa, keluar darah kuning atau keruh, keluar cairan ya, cairan kuning atau keruh, padahal itu belum dalam siklus haid, belum belum haid, belum keluar darah haid, belum keluar darah hitam atau merah. Kayak hari-hari biasanya keluar cairan kuning atau keruh, maka itu bukan dihukumi haid. Jadi yang pertama, kuning dan keruh yang keluar sebelum siklus haid, hukumnya bukan haid. Yang kedua, kuning dan keruh yang keluar bersambung dengan darah haid yang kuat. Kalau kuning dan keruh itu bersambung dengan sebelumnya darah hitam, darah merah, darah coklat, seperti yang biasa kita alami. Normalnya perempuan kalau misalkan haid biasanya kan keluar darah hitam dulu, merah, kemudian coklat. Setelah itu kalau mendekati hampir-hampir suci biasanya mulai kuning ya. Jadi kuningnya itu bersambung dengan darah-darah yang kuat, maka itu hukumnya haid. Tapi kalau kuning dan keruh yang keluar setelah suci dari haid, maka hukumnya bukan haid. Tapi kalau kuning yang keluar itu, contohnya tadi ya, dia dalam kondisi sudah tidak haid lagi. Kalau yang tadi, contohnya yang Mbak Ina ini, keluar darah tidak nyampe 24 jam, itu bukan darah haid, tidak dihukumi darah haid kan. Kemudian setelah itu bersih. Nah, ketika bersih, biasanya kalau kita menentukan bersih, itu keluar cairan berwarna putih atau bening. Nah, baru setelah itu keluar warna kuning. Nah, jadi kuningnya itu tidak bersambung dengan darah haid yang kuat, tapi bersambung dengan warna putih atau warna bening. Maka ini tidak dihukumi haid, bukan haid. Jadi intinya kuning dan keruh itu dihukumi haid kalau itu berada di dalam siklus haid atau bersambung dengan salah satu darah haid yang kuat, baik itu darah hitam, merah, atau coklat. Jadi itu tidak dihukumi haid ya Mbak ya. Darah kuning yang tidak dihukumi haid itu dihukumi seperti keputihan biasa, bukan dihukumi darah haid. Tidak dihukumi darah haid. Bisa dipahami Mbak Iin Aini? Kecuali Mbak kalau Yin misalkan Aini, setelah kuning, ya, setelah kuning dan keruh keluar darah haid ya, keluar darah haid, maka itu sudah pasti dihukumi haid. Alhamdulillah sudah paham ya Mbak Ina ini. Sama-sama. alhamdulillah. Baik, ini sudah 3 penanya ya teman-teman. Jadi sudah cukup kiranya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ngisi di Google Form. Google Form yang sharing session. Mungkin nanti saya share kembali ya linknya. Baik, sebelum kita akhiri, monggo teman-teman yang belum ngisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir di link yang sudah tertera di kolom chat. Oke teman-teman, demikian pertemuan malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi jariah bagi beliau dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, Akhirul amin, kalam, amin. subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absen itu ya Kak ya. Bentar saya kasih lagi. Monggo Kak, itu link absennya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Kita jumpa lagi di minggu depan insya Allah. Amin insya Allah.